Halo teman-teman, sekarang aku mau jelasin untuk pengerjaan praktikum keempat Microsoft Excel yang ada di modul halaman 147 dengan perusahaan Beckett Bloom. Pertama-tama kalian download dulu template praktikum 4 ada di folder UTS yang di pertemuan kelima. Nah, setelah kalian download, kalian juga bisa nih split dulu nih untuk si modulnya sama si Excel-nya biar nanti instruksi soalnya kalian bisa lihat dari si modulnya ini dan bisa kalian copy juga, jadi nggak bolak-balik. Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, pastinya sebelum kita ngerjain praktikumnya, kita tuh harus baca soalnya dulu nih guys. Nah, kita baca dulu ya instruksi soalnya. Ini kalian bisa lihat di poin nomor pertama. Nah, nomor pesanan yang terdiri dari AAA, BBB, EBB, CC, dan DEE itu ada ketentuannya. Pertama, untuk AAA yaitu berupa nomor urut, yaitu yang 3 huruf 3 digit pertama itu berupa nomor urut. Lalu BB itu adalah jenis bakery-nya. Nah, jenis bakery-nya itu ada ketentuan lagi. Kalau dia tulisannya BC, dia butter croissant. Kalau SC, soft cookie. Kalau ST, sweet toast. Nah, untuk CC itu kuantitasnya atau jumlahnya yang angka-angka ini. Nah, next untuk D itu ukuran bakery-nya yang terdiri dari S itu small, M itu medium, dan L itu large. Lalu untuk yang terakhir itu di bagian EE yaitu berupa topping tambahan yang juga ada ketentuannya lagi. Kalau di AS dia almond slice, kalau dia PB dia peanut butter, kalau dia CC dia choco chips. Nah, kita mulai. Nomor kedua, customer itu adalah nama pelanggan yang memesan bakery. Berarti di kolom ke B itu berupa nama-nama pelanggan yang memesan bakery-nya. Kolom ketiga kita baca soalnya. Paket pesanan terdiri dari penggabungan kata antara yang pertama itu ada jenis bakery, ukuran bakery, dan topping tambahan. Berarti kita harus menggabungkan 3 kategori, yaitu jenis, ukuran, dan topping. Nah, contohnya itu adalah seperti ini. Nah, kita juga menggunakan strip sebagai tanda penghubung. Nah, kita lihat lagi di poin nomor 1. Jenis bakery itu ada di BB. Berarti sekarang kita mengeluarkan yang pertama jenis bakery yang di BB, lalu ukuran bakery yang di D, dan yang terakhir topping tambahan yang di EE menggunakan tanda strip sebagai penghubung. Oke. Nah, kita mulai ke rumusnya ya. Nah, pertama-tama, kalau kalian mau ke rumus Excel, harus pakai sama dengan dulu. Nah, untuk ada, misal nih, ada instruksi soal yang ada kata menggabungkan atau penggabungan dari beberapa kata, itu kita menggunakan rumus concatenate. Concatenate. Nah, ini kalian bisa lihat di yang blok bawah ini, kalau dia udah biru, dia sudah benar. Kita buka kurung. Nah, udah kebuka kan? Si putih-putihnya. Nah, kita lihat instruksi pertama. Dia maunya penggabungan kata yang pertama itu kriterianya berupa jenis bakery. Berarti sekarang mau keluarin si jenis bakery-nya dulu yang ada di BB. Nah, di bagian BB itu berarti yang di sini ya, yang di abis slash 101 BC, berarti yang di sini, itu kita mau keluarin. Nah, kalau kita mau keluarin, kita pakai rumus namanya if, karena tulisan yang ada di nomor pesanan ini itu baru singkatannya guys, sedangkan untuk si paket pesanan sendiri itu kita disuruhnya itu yang tulisan kalimat panjangnya langsung, jadi kita harus pakai if, rumus jika. Yang pertama kita tulis if, yaitu jika. Nah, sekarang kita taruh ke logical test-nya. Logical test-nya itu berarti kita pertama posisiin dulu letaknya si syarat kita, si B, C, S, C, dan S, T itu ada di mana? Kan ada di tengah-tengah sini. Berarti kita pakai rumus MIT. Terus kita buka sampai masuk ke rumus MIT-nya. Teksnya kita pencet si kolom si tabel A5 ini, titik koma. Nah, kita lihat si BC ini ada di kalimat ada di huruf keberapa? Ada di karakter keberapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada di kelima. Lalu kita mau ngambil berapa sih karakternya? Kita mau ngambil 2, karena dia berupa 2 suku kata, yaitu BC, SC, dan ST. Dia kan emang masing-masing 2, makanya kita ambilnya 2. Kita tutup kurung. Nah, kita sama dengan. Jadi, kita taruh dulu. Misal, si tengah ini sama dengan tanda kutip BC. Nah, dia bakalan menjadi apa? Nah, kita baru nih, di sini kita buka value if true-nya. Berarti kita harus pakai titik koma. Kita ketik butter croissant. Nah, pastiin juga tulisannya jangan sampai typo ya. Dan jangan lupa pakai tanda
petiknya. Kalau udah, kita titik koma, kita masuk ke value if false. Nah, sekarang kita masuk ke syarat kedua, yaitu pengen keluarin si soft cookie-nya. Nah, ini kita bisa tulis lagi. Jika, kita samain aja. Ini kalau kalian mau copy juga bisa ya. A5, 52. Kenapa sama? Karena emang lokasinya nggak berubah, tapi syaratnya aja yang berubah. Nah, syaratnya kita ubah jadi yang kedua. Yang pertama kan BC, berarti yang kedua SC. Kita titik koma, kita tanda kutip, jangan lupa. Nah, kita buka value if true-nya. Berarti kalau benar, dia bakal jadi apa? Dia bakal jadi soft cookie. Nah, ini kalau kalian mau copy juga bisa, guys. Jadi kalau kalian emang, kalau tulisannya susah gitu loh, itu kalian bisa copy dan kalian paste di sini. Tapi jangan lupa pakai tanda kutip ya. Nah, kayak gini. Kalau udah berarti syarat kedua kita udah, sekarang kita pakai syarat terakhir. Nah, kalau syarat terakhir guys, kalian boleh sekarang pakai rumus namanya if false. Jadi ini tuh kayak ngasih tahu nih, misalkan nih, kita kan udah pakai syarat ke butter croissant, habis itu syarat soft cookie, berarti yang terakhir itu syarat sweet toast. Jadi kayak kalau BC itu butter croissant, kalau SC itu soft cookie, berarti kalau bukan keduanya dia bakal jadi apa? Makanya itu fungsi dari si value if false ini. Dia bakal jadi sweet toast. Ini sweet toast-nya tadi aku copy. Kalau kalian mau tulis manual nggak apa-apa, kalau mau cepet ya udah copy aja. Nah, kalau udah sekarang rumus pertama kita, kriteria pertama kita jenis bakery itu udah selesai. Nah, sekarang kita boleh tutup kurung lagi sampai masuk ke rumus concatenate. Nah, kita masuk ke teks keduanya. Teks keduanya itu berupa tanda penghubung, yaitu yang ini guys. Yang si strip ini. Kan kita mau pakai strip ini nih, di antara si butter croissant sama medium nih misalkan. Nah, kita harus taruh nih tanda penghubungnya. Kita boleh tanda kutip. Nah, ini kalian spasi. Strip, spasi, kutip. Kenapa di spasi? Karena kalian lihat nih. Di yang aku highlight yang ini, yang ada di mouse aku, itu dia kan kutip, spasi, strip, spasi, kutip. Makanya kita ikutin aja. Karena kalau kalian lihat, butter croissant itu ke medium itu ada spasi dulu sebelum stripnya. Kalau emang di soalnya nggak ada spasi, kayak butter croissant, strip, langsung medium, nah itu kalian boleh nggak pakai spasi. Kalian langsung aja pakai stripnya. Tapi karena di contohnya sendiri itu ada spasi dulu sebelum dan sudah dari stripnya, makanya kita pakai spasi dulu di sini. Kita jadinya pakainya kayak gini, aku ulang ya. Pakainya tanda kutip, spasi, strip, spasi, kutip. Kayak gitu guys, itu untuk menghubungnya. Nah, penghubungnya udah, kita lanjut ke kriteria kedua, yaitu ukuran bakery. Ukuran bakery-nya sendiri ada di D. D itu letaknya di tengah-tengah, dan sama kayak di kriteria pertama, untuk ukuran bakery sendiri itu masih dalam bentuk singkatan. Nah, sekarang kita mengubah si singkatannya itu jadi suatu kata-kata, atau yang pokoknya kayak tulisan yang panjang kayak di sini. Nah, pertama kita sama lagi, kita pakai rumus if. Nah, sekarang si ukuran bakery itu kan ada di tengah-tengah, berarti kita pakai mid lagi. Untuk teksnya masih sama di A5, tapi start 6-nya beda. Sekarang kita lihat kita lihatnya si M-nya ini di huruf atau di kalimat keberapa ya? Di huruf keberapa ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di huruf ke-11. Dan dia mau ngambil satu aja, karena MSL sendiri juga kan emang satu aja suku katanya. Kalau udah, kita tutup kurung. Nah, kita balik lagi ke rumus if. Tapi, kita kasih tahu dulu nih, dia tuh mau syaratnya pertama apa? Kita coba dari small dulu ya. Berarti, kalau si tengah-tengah ini itu sama dengan S, jangan lupa kutipnya ya. Nah, dia bakal jadi apa? Baru kita taruh titik koma, kebuka nih value if true-nya, baru kita ketik small. Kita tutup kutipnya, jangan lupa. Nah, kriteria pertama udah selesai. Sekarang kita lanjut ke kriteria kedua. Jika mid A5, ini masih sama ya, karena emang lokasinya sama, cuman bedanya syaratnya aja. 11, 1, sama dengan, kutip jangan lupa, M, titik koma, kebuka nih value history-nya. Kalau dia jadi M, dia bakal jadi medium. Nah, kedua syaratnya udah. Sekarang sisa satu syarat terakhir yaitu si large. Nah, kita bisa pakai langsung si value if false-nya. Berarti kita langsung ketik aja large. Jangan lupa tanda kutipnya ya.
Nah, kalau udah, sekarang tiga-tiganya udah kan, si small udah, medium udah, large udah. Kalau udah, kita tutup lagi. Nah, kita balik ke rumus concatenate. Kita balik ke titik koma lagi, dan kalian lihat, itu teks keempatnya udah kebuka. Teks keempatnya, sebelum kita masuk ke kriteria ketiga, yaitu topik tambahan, kita harus taruh penghubungnya. Berarti kita lagi-lagi kita lagi petik, spasi, strip, spasi, petik, dan titik koma. Nah, itu di situ udah kebuka kan teks 5-nya. Baru di sini kita masukin kriteria ketiga, yaitu topping tambahan. Topping tambahan sendiri ada di EE, yaitu di paling kanan. Nah, ini karena dia lokasinya di paling kanan, nanti kita pakai rumus right ya. Tapi sebelum kita taruh rumus right-nya, kita harus pakai rumus if dulu, karena di bagian yang mau kita taruh si topping tambahan ini dalam nomor pesanan ini masih singkatan gitu guys. Jadi kita mau convert si singkatan ini jadi suatu kalimat atau kata-kata. Maka kita pakai if lagi. If, tapi lokasinya beda. Tadi kan mid karena tempat kriterianya itu sebelumnya ada di tengah. Nah, sekarang ada di paling kanan. Jadi kita bisa langsung pakai rumus right. If right, nanti buka kurung. Nah, kalian lihat udah kebuka kan putih-putihnya. Nah, teksnya masih sama, si A5. 6 chartnya berarti mau ngambil berapa karakter nih dari sebelah kanan. Nah, kita mau ngambil 2, karena kalian lihat ini emang AS, PB, dan CC sendiri itu hanya terdiri dari 2 karakter doang. Berarti kita taruh 2. Nah, ini kita sama dengan, karena masih singkatan, kita harus tulis dulu yang pertama. Misalkan AS, berarti jika right ini sama dengan AS, baru titik koma kebuka value if true-nya, dia bakal menjadi almond slice. Nah, kriteria pertama udah, lanjut ke yang peanut butter. Kita ulangin lagi. Jika ini kalian berarti sebelum ulang, setelah almond slice, jangan lupa pakai titik koma ya. Nanti kebuka value if false-nya. Nah, ini kita masukin rumus baru di value if false-nya. Jika right, A5, 2, tutup kurung, sama dengan PB, dia bakal menjadi peanut butter. Peanut butter. Nah, udah. Nah, kita lanjut ke titik koma lagi. Yaitu kita sisa value if false, karena almond slice dan peanut butter udah, berarti kita sisa choco chips. Makanya kita bisa pakai value if false. Tulis choco chips, jangan lupa si tanda petiknya. Udah, kalau udah kita tutup lagi, tutup lagi. Nah, ini berarti concatenate kita udah ketutup ya guys. Nah, kalau udah ketutup, kalian enter aja. Jadi kayak gini. Butter croissant, medium, dan almond slice. Kalau udah, kita tarik ke bawah ya, si hitam-hitam ini, plus hitam ini kita tarik ke bawah dan lepas. Nah, bakalan jadi kayak gini. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ke poin nomor 4, yaitu harga sebelum diskon per unit merupakan penjumlahan antara harga bakery yang dibeli satuan dengan topping tambahan. Berarti kita harus menjumlahkan si harga bakery dan topping tambahan, tapi kita isi dengan tabel bantuan nih guys. Nah, tabel bantuannya kalian bisa lihat di bawah. Berarti kita harus mengisi dengan kedua tabel bantuan ini, yaitu yang tabel bantuan harga bakery sama tabel bantuan topping tambahan. Nah, kita mulai ya. Aku kecilin di sheets-nya. Wait. Coba, semoga terlihat. Kita mulai. Lagi-lagi sama dengan. Nah, sekarang kita isi dulu harga bakery yang dibeli satuan, yaitu yang ini. Nah, untuk isi ini kita boleh pakai rumus VLOOKUP aja ya. Nah, pokoknya kalau ada kata-kata tabel bantuan, kalian langsung ke rumus lookup, either VLOOKUP atau HLOOKUP. Itu sesuai sama tabel bantuannya. Misalkan dia memanjang ke samping, berarti kalian pakai HLOOKUP. Kalau memanjang ke bawah, berarti pakai VLOOKUP. Nah, kalau tabelnya kayak yang aku punya ini, yang si harga backroom, itu kan keduanya ada nih, memanjang ke kanan dan memanjang ke bawah. Ini kalian terserah kalian aja sih, mau pakai rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Kalian ini depends aja, karena dua-duanya hasilnya bakalan tetap sama. Kita coba pakai rumus VLOOKUP aja ya. VLOOKUP, buka kurung.
Nah, kalau VLOOKUP, lookup value-nya itu di paling kiri guys, yaitu di butter croissant, soft cookie, dan sweet toast. Berarti sekarang kita mau cari nih lookup value kita yang di mana, yaitu kita lookup value-nya berarti berdasarkan nomor pesanan nih. Nah, kalau kalian perhatiin si butter croissant, soft cookie, dan sweet toast itu dia tuh yang mana? Dia tuh yang ini guys, yang si B, C, S, C, dan ST. Tapi disingkat. Nah, sekarang berarti lookup value kita berupa mereka kan. Nah, kita mau kayak ngepindahin nih lookup value-nya biar ke detect ke sini. Berarti kita pakai rumus if kita buka kurung meet. Kenapa meet? Karena pengen ngelokasiin si B, C, S, C, dan ST ini di mana. Berarti langsung aja if meet A5 titik koma BC ini tadi ke 5 ya. 5 kita ambil 2 karena BC sendiri ada 2 suku kata sama dengan BC. Ini rumusnya sama sih guys, kayak si concatenate. Kalau mau kalian copy nggak apa-apa. Kalau si tengah ini sama dengan BC, dia bakal jadi butter croissant. Jangan lupa spellingnya ya, jangan sampai salah. Kalau udah tutup petik, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ke yang kedua, itu ada soft cookie. Boleh kita copy aja langsung, biar cepat dan aku mau ngajarin yang copy. Nah, ini kalian ganti SC. Ini juga kalian ganti jadi soft cookie. Nah, soft cookie udah nih. Sekarang yang terakhir nih. Yang terakhir kita bisa taruh di value equals. Terakhir itu adalah sweet toast. Sweet toast. Spellingnya diperhatiin ya guys, jangan sampai salah. Kalau udah, petiknya jangan lupa kita tutup kurung lagi sampai ke rumus VLOOKUP. Sekarang kita titik koma dan lanjut ke table array-nya. Table array-nya berarti tabel bantuan kita tuh yang mana? Yaitu yang ini guys. Kita boleh blok tabel bantuannya. Nah, kalau udah, kalian boleh klik Fn F4. Sampai ada kata dolar yang gini. Kalau udah, kita lanjut ke titik koma dan dia bakal kebuka kolom index number-nya. Nah, kolom index number-nya itu berarti si ini guys, si kolomnya, yaitu si SML. Berarti sekarang kita mau kayak ngelokasi ini, ngelokasiin kayak si S itu bakalan jadi, kalau ada yang kata S, dia bakal di kolom ke berapa, kalau dia M kolom ke berapa, kalau dia L dia kolom ke berapa. Nah, kita mulai dari S ya. S sendiri ada di tengah-tengah, berarti kita coba pakai rumus if lagi, karena kita mau lokasiin kalau dia S, maka dia bakal di kolom ke sini. Kalau dia M, ini, L ini. Berarti if meet, kenapa meet? Karena si SML sendiri juga ada di tengah-tengah ya guys. Kita cari nih, M itu ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, SML satu suku kata, berarti kita satu aja. Nah, pertama kita dari S dulu ya. Kalau si tengah-tengah ini berupa S, tanda kutip ini jangan lupa, dia bakalan ada di kolom keberapa nih guys? Based on si kolom merah ini, dia bakal ada di kolom kedua yang ini ya. Ini kolom kedua. Nah, lanjut. Sekarang mau ke M, berarti lagi-lagi if need A5, yang ini, A5, 11, 1, tutup kurung sama dengan M. Kalau M dia di kolom keberapa guys? Yaitu kolom sebelahnya S, berarti kolom ke-3. Nah, kalau L langsung aja, kolom ke-4. Kalau udah, M itu kalian pakai value equals ya, aku lupa tadi. Dia value equals karena emang sisanya cuma M doang guys. Itu kayak, berarti kalau dia bukan S dan bukan M, berarti apa dia? Karena itu dia pakai value equals. Ulang. Oke, harus copy. Nah, M itu ada di kolom keberapa? Ada di kolom ke-3. Nah, kita baru bisa buka value equals-nya karena udah sisa satu kriteria doang nih, si L. Baru kita L ini langsung aja taruh ke kolom ke-4, yaitu di sebelahnya si M. Kalau udah tutup kurung lagi, kita masuk ke rumus VLOOKUP-nya. Nah, ini range lookup-nya, ini kalian titik koma dulu, dan ini selalu 0 ya guys. Kalau udah 0, tutup kurung dan enter. Nah, ini belum selesai guys. Ini baru rumus untuk si harga bakery-nya doang. Sekarang kita masuk ke rumus topping tambahan. Topping tambahan juga butuh tabel bantuan. Jadi ini kita disuruhnya plus ya. Kalian bisa lihat juga di sini. Kayak gini. Plus harga topping tambahan. Berarti kita langsung aja. Plus topping tambahan itu di sini guys. Di tabel bantuan yang ke bawah.
Nah, kalau kalian lihat tabel bantuannya ini kan kayak memanjang ke kanan nih, kita berarti bisa pakai lookup, buka kurung. Nah, lookup value-nya yaitu si almond slice, peanut butter, dan choco chips. Itu ada di mana? Di paling kanan. Kalau di paling kanan berarti kita pakai right, tapi sebelum itu kita pakai if, karena si almond slice, peanut butter, dan choco chips ini masih berupa singkatan. Kita mau ngubah si singkatan ini jadi suatu kata-kata. Berarti kita pakai if, right, A5. Nah, si AS, PB, dan CC itu berapa karakter sih dari kanan? Dia 2 karakter, tutup kurung, sama dengan pertama AS. Kalau dia singkatannya AS, maka dia bakal menjadi almond slice. Nah, kalau singkatan yang pertama udah, kita lanjut ke singkatan kedua. Berarti, ulang lagi. If, right, A5, 2, sama dengan PB. Kalau PB dia bakal jadi apa, guys? Dia jadi peanut butter. Jangan lupa tanda kutipnya. Nah, syarat kedua itu udah nih peanut butter. Berarti sisa satu syarat terakhir dong, choco chips. Kalau sisa terakhir kita langsung pakai value if false, yaitu kita ketik manual choco chips. Jangan lupa spellingnya dan jangan lupa tanda kutipnya. Kalau udah kita tutup, kita balik ke table array. Table array-nya kita bisa blok nih tabel bantuan kita yang mana? Yang ini, guys. Kita bisa blok, jangan lupa F4 buat nge-lock. Nah, kalau udah kita lanjut ke row index number-nya. Row index number-nya berarti baris keberapa sih yang mau kita taruh? Karena nggak ada ketentuan lagi di sini, langsung aja kita taruh kalau sisa harga-harganya ini ada di baris kedua. Baris kedua, range lookup selalu 0 tutup kurung. Nah, ini belum selesai. Kita bisa baca di bawah lagi nih. Harga topping tambahan masih dalam dolar, sehingga kita harus convert dengan dikalikan menjadi harganya itu nanti Rp15.000. Nah, ini kan berarti $1 sama dengan 15.000. Berarti ini nanti harga ini kita langsung kali 15.000 dong. Makanya sebelum itu kalian nih sebelum lookup ini, berarti kan sebelum lookup kan ada plus nih. Kalian buka kurung dulu, terus setelah kalian rumus lookup-nya kelar, baru kalian bintang untuk menandakan kali 15.000. Manual ya, dan ribunya kalian jangan pakai titik. Oke, kayak gini, 15 kosongnya 3 kali. Kalau udah kita tutup kurung dan kita enter. Nanti hasilnya seperti ini, 77.500. Kalau udah seret ke bawah dan lepas. Next, poin ke-6 yaitu diskon. Nah, kita boleh ke tabel diskon, si tabel ke E, dan kita baca dulu instruksinya juga, jangan lupa sama dengan. Nah, yang pertama itu, jika pesanannya kurang dari sama dengan 20, atau jenis bakery-nya adalah butter croissant, maka dia dapat potongan sebesar 15%. Berarti di sini kalau kalian perhatiin kelas sebelumnya, dia bakalan pakai 2 syarat, yaitu syarat jika dan syarat atau. Nah, kita boleh coba ya ke kriteria pertama. Berarti pertama, if. Nah, kita langsung pakai syarat yang keduanya, yaitu yang hijau-hijau itu. Itu or. Kita buka kurung. Nah, logika pertama, syarat pertama, yaitu pesanannya kurang dari sama dengan 20. Berarti kita cari dulu pesanan itu ada di mana? Itu ada di CC. Nah, karena dia ada di CC, berarti dia ada di sini guys, sebelah BC dan sebelah si M ini. Nah, kita boleh balik lagi ke bawah. Sekarang kita mau keluarin si BC, si 15, 12, dan lain-lain ini ke sini. Nah, karena dia berupa angka, kita harus ubah menjadi sebuah rumus di sini. Nah, itu kita harus pakai value. Value, buka kurung, dia ada di mana guys? Ada di tengah. Mit A5, titik koma, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia 2 suku kata, berarti 2. Tutup kurung. Nah, kita value-nya kita tutup. Syaratnya, kalau dia kurang dari sama dengan, berarti kita ikutin aja guys yang di tanda kurung ini. Moncongnya kebuka ke kanan sama dengan 20. Kayak gini aja. Nggak kelihatan dari mouse. Nah, kayak gitu ya guys. Kalau udah, sorry. Kayak gini. Kalau udah, kita lanjut.
Berarti kriteria pertama kita udah kelar nih. Kalau pesanannya kurang dari sama dengan 20 udah kelar. Sekarang kita boleh ke kedua, yaitu jenis bakery-nya adalah butter croissant. Berarti kita titik koma. Nanti kebuka logical 2-nya. Berarti dia pengen kalau jenis bakery-nya itu butter croissant. Atau kalau di sini dia jadi BC. Berarti kita lihat dulu nih, si BC ini ada di mana sih? Kalau di nomor pesanan, dia ada di tengah-tengah. Berarti kita harus pakai meet. Meet ini A5, titik koma, berapa tuh BC? Ada di huruf ke-5 dan 2 suku kata. Dia pengennya kalau syaratnya berupa BC, berarti sama dengan kutip BC atau butter croissant. Nah, kenapa dia nggak pakai if? Karena langsung aja sih guys, kalau if bakal lebih kayak nyusahin kalian, kita langsung aja pakai singkatannya, jadi BC. Nah, kalau udah, berarti kita kriteria pertama udah kelar nih guys, kita tutup. Kita bakal balik ke rumus if. Nah, kalau dia pesanannya kurang dari 20 atau jenis bakery-nya butter croissant, dia bakal dapat apa nih? 15%. Berarti value if true-nya 15%. Kalau udah kita balik ke value if false. Nah, kita masuk ke kriteria kedua. Ini aku coba highlight rumusnya dulu ya berarti. Yang pertama, ada jika pesanannya lebih dari 20 dan, berarti rumusnya ada jika dan jenis bakery-nya adalah sweet toast, maka dia bakal dapat 20%. Nah, kita highlight syaratnya ya. Pertama, syaratnya pesanannya lebih dari 20 dan jenisnya sweet toast. Dia bakal dapat 20%. Kita balik ke rumusnya lagi. Rumusnya if lagi. If pertama apa tuh syaratnya? Pesanannya lebih dari 20, berarti kita harus pakai value. Nah, sebelum itu jangan lupa ada kata dan, berarti kita langsung end dulu ya. And, nah baru ke syarat pertama. Pesanannya lebih dari 20, berarti value meet, kita samain aja ya ke yang ini, meet-nya yang ini, karena emang letaknya sama guys. 8, 2, tutup kurung. Ini aku kurang. Gini, 8, titik koma, 2, tutup kurung, value-nya kita tutup kurung 2 kali sampai ke rumus logical. Dia pengennya lebih dari 20, ikutin aja itu moncongnya. Moncong kebuka ke kiri, ketik 20. Kalau udah, berarti syarat pertama kita udah kelar. Kita titik koma, lanjut ke syarat kedua. Dia pengen jenis bakery-nya adalah sweet toast. Berarti sama lagi letaknya kayak yang di kriteria pertama. Meet A5, 5, 2, sweet toast. Nah, sweet toast singkatannya apa? ST. Kayak gini, guys. Nah, kalau gini syarat kedua kita udah selesai. Kalau udah selesai, kita boleh tutup. Nanti bakalan ke rumus if. Nah, kalau dia pesanannya lebih dari 20 dan jenis bakery-nya sweet toast, maka dia bakal dapat apa? Value if true-nya apa? Nah, value if true-nya adalah 20%. Nah, kalau udah kayak gini, 2 kriteria udah kita masukin. Berarti sisa kriteria terakhir, yaitu sisanya diberi potongan sebesar 5%. Berarti di sini kita boleh pakai value if false 5%. 5%. 5%. Kalau udah, tutup kurung lagi. Nah, udah kelar nih, udah nggak ada kayak informasi rumus-rumusnya, kita enter. Nanti hasilnya paling atas 15%. Kalian seret ke bawah, nanti kayak gini. Kalau udah kayak gini, berarti udah benar. Oke, next kita baca instruksi soal nomor 7. Harga final, yaitu berarti kolom ke F, adalah total harga dengan dan ditambah dengan biaya ongkir. Berarti harganya itu Nah, kita lanjut ke nomor 7. Harga final adalah total harga setelah diskon dan ditambah dengan biaya ongkir. Harga final, ini langsung aja nih ada rumusnya. Harga final, harga sebelum diskon per unit. Kita harus kali kuantitas dan kita harus kali dengan diskonnya. Sekarang kita boleh ke sama dengan lagi. Sama dengan harga sebelum diskon per unit dulu nih. Karena disuruh ini, kita langsung aja klik si D5. Dikali di bintang kuantitas. Kuantitasnya itu ada di sini guys. Yang si 15, 12, dan lain-lain. Nah, kalau kita mau ngubah dia jadi ke rumus, kita harus pakai apa? Kalau angka, kita pakai value. Value, dia ada di tengah-tengah. Meet A5. Berapa nih huruf kata keberapa? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Kata ke-8, ngambil 2 suku kata. Nah, kita tutup kurung. Value-nya berarti udah kelar. Dan dia juga dikali buka kurung 1 minus diskon. Diskonnya ada di sini. Kalau udah tutup kurung dan enter. Hasilnya kayak gini. Paling atas 988, 125. Kita seret ke bawah, dia bakal jadi kayak gini. Kalau udah kayak gini, hasilnya udah benar. Ini udah benar sih. Oke. Belum. Oke, kalau sudah, kita boleh lanjut ke next nih. Nextnya di sini. Di sini disuruh apa sih? Disuruh total harga. Kalau total, kita langsung pakai apa? Sum, buka kurung. Kita blok aja nih total harga si harga final. Kita tutup kurung dan enter. Hasilnya segini, guys. Oke, kita lanjut ke sini, guys. Ke yang bawah total ini adalah banyaknya pesanan butter croissant dengan topping almond slice. Berarti dia pengen banyaknya dengan 2 syarat. Kalau dia butter croissant dan almond slice, berarti pakai count if, yaitu banyaknya. Syaratnya ada si butter croissant dan top almond slice. Berarti ada 2 syarat. Berarti pakai count if, pakai S di belakangnya. Count itu untuk menghitung banyaknya, kalau sum itu untuk menghitung total. Kayak gini ya, count is, buka kurung. Kita masuk ke kriteria pertama. Kriteria pertama adalah pesanannya butter croissant. Berarti range-nya ada di sini dong, ada butter croissant-nya. Kita titik koma, kita cari BS, butter croissant. Itu kan singkatannya tuh dari butter croissant, BC. Nah, kita ketiklah bintang BC, bintang kutip. Kenapa pakai bintang? Itu nandain pengen cari di antara semua kriteria yang kita blok ini yang ada kata BC-nya dan di tengah-tengah. Bintang ini menandakan kalau ada kata-kata di sebelah kirinya dan ada kata-kata lagi di sebelah kanannya, guys. Itu maksud dari bintang. Karena si BC ini kalau kalian lihat ada di tengah-tengah, maka kita perlu bintang di kanan dan di kirinya. Kalau dia ada di kanan doang, nanti kita hapus aja nih bintang di sini. Dan sama lagi, kalau ada di kiri doang, kita hapus aja bintang yang ini. Begitu. Tapi jangan lupa perlu tanda kutipnya juga. Kalau udah titik koma masuk ke kriteria kedua, yaitu toppingnya almond slice. Berarti kita blok lagi di sini karena almond slice ada di sekitar sini ya. Dan kita tanda titik koma dan kita lanjut lagi kutip almond slice. Almond slice kalau kalian perhatiin ada di paling kanan kan. Nah, kita boleh bintangnya satu aja nih di sebelah kiri. Kita ketik AS, kita kutip. Kita udah kelar deh. Kenapa di sebelah kiri doang? Karena dia di paling kanan dan ini nandain kalau di kiri-kirinya itu ada kata-kata. Kalau udah tutup kurung dan enter. Nanti jadi 2 hasilnya. Nah, kalau udah kita belum kelar. Kita baca lagi di sini. Copy sheet 1 ke sheet 2 dan lakukan sortir berdasarkan customer. Berarti ini kalian klik kanan, si sheet 1, kalian lihat nih, move or copy. Kalian pencet. Nah, kalian pencet move to end yang ini. Dan kita pencet create a copy. Kalau udah, oke. Nah, udah nih, udah ada kan sheet 1, 2-nya. Kalau udah lihat, disuruh sortir berdasarkan customer. Nah, sekarang kita mau sortir berdasarkan customer. Kalian bloknya dari copy-nya ya. Nih, kalian lihat nih, kalian bloknya dari sini. Coba aku kecilin ya. Kelihatan nggak ya tapi? Kayak gini aja. Wait. Nah, kayak gini ya. Kalian berarti bloknya dari si nomor pesanan sampai ke sini, guys. Nih, bloknya kayak gini. Nah, udah di blok, kita ke sortir. Sortir itu nanti ada di home, ini karena aku kecilin, tapi dia ada di sekitar paling kanan sini, guys. Nah, dia di sort and filter, kalian pencet yang custom sort, dan kalian sort by-nya disuruhnya based on customer, berarti sort by customer. Nah, nanti ke sortnya berdasarkan customer nih, kan udah. Sekarang kita mau disuruh melakukan subtotal berdasarkan sortir yang dilakukan. Berarti kita mau ngelakuin subtotal berdasarkan customer. Dia ada di data. Nih, ada di paling kanan nanti dia. Ini karena aku kecilin jadi kayak gini. Nanti dia di sini nih, subtotal. Kalau udah, add each change-nya kita ganti jadi customer. Karena dia pengen dijumlahin menurut customer. Berarti kita oke. Nah, nanti jadi kayak gini nih, guys. Tapi ini belum kelar, karena total harganya harus kita ubah. Total harganya itu jumlahnya harus sama nih, kayak si grand total yang ini, yang 12 juta ini, guys. Nah, total harganya kita berarti menjumlahkan setiap subtotal yang ada. Berarti si subtotal ini ditambah. Ya, jangan lupa ya, sama dengan dulu. Ditambah ini, ditambah
ini ditambah ini. Jadi nanti kayak gini guys. Ada 4 yang perlu ditambah, kita enter. Kalau hasilnya udah sama kayak yang di atas, berarti kita sudah benar. Udah. Lanjut ke poin 11, yaitu membuat pivot table dengan ketentuan yang ada di sini. Berarti kita ke sheet 1 dulu. Kita blok si tabel isian tabelnya guys. Tapi kita harus bloknya di sheet 1 ya. Kita blok. Nah, kita ke insert. Sorry, aku salah pencet. Nah, insert. Kalian ke sini, nanti ada di sebelah kiri ya. Ini karena aku kecilin. Dia ada di sini, terus pencet pivot table. Dia ada di sebelah kiri ya guys. Pokoknya paling kiri di insert. Kalian klik pivot table. Nah, ini kalian oke aja langsung. Gak usah di kotak-atik, langsung oke. Dia bakal langsung ke sini. Nah, ini kalian lihat di soal. Rows diisi dengan paket pesanan. Berarti rows yang ini nih. Kita drag ke sini. Ini drag itu kalian pakai mouse, pencet mouse kiri, kalian lama-lama, terus kalian taruh ke sini, kalian lepas. Hasil kedua, columns-nya customer. Berarti ini kalian drag ke columns sini. Ya. Next, filternya diskon. Berarti filternya diskon. Dan yang terakhir, value-nya harga final. Kayak gini. Nah, kalau udah kalian X, nanti jadi kayak gini, jadi bisa difilter. Nah, di filter ini menurut diskonnya, misal kalian mau taruh 15%, nanti dia keluarnya harganya 15% doang diskonnya. Kalau mau taruh 20%, keluarnya kayak gini. Nah, ini kalau kalian mau lihat dalam bentuk grafik, kalian bisa langsung ke insert. Nanti ada di sini ya, ini karena aku kecilin, ada pivot chart. Kalian bisa klik aja. Sorry. Kalau mau bentuk grafiknya harus begini deh. Coba ya. Nah, harus diblok dulu guys ternyata. Habis itu kita ke sini, pilih aja nih, aku pilih paling atas aja ya, paling depan, sorry. Nah, dia jadi ada grafiknya guys. Kayak gini. Ini kan bisa sambil lihat grafiknya. Ini juga bisa sambil diubah di sini kok. Kalau mau 15%, nanti munculnya 15% nih di grafiknya. Nah, kayak gini. Kalau mau yang berapa persen, nanti muncul juga. Mau yang 15%. Nah, nanti muncul juga kayak gini di grafik. Oke. Kayak gini, dan kalau udah ini praktikum keempat kita sudah selesai. Nah, praktikum ini mirip sih guys, malah aku bisa bilang mirip banget sama ujian. Jadi kalau bisa kalian perhatiin yang udah aku ajarin tadi, dan kalau ada pertanyaan juga bisa tanya ke aku atau ke Ko Samuel ya. Thank you.